Tuh nyesel tuh Milan. Bagus banget itu. Finishingnya bagus gitu. Gue ngeliat ini pemain cukup punya potensi sih. Ada satu nama lagi, tapi ini harapan gue aja sih. Yo, balik lagi di Ngalcio. Espresso. Maksudnya channel Ngalcio. Iya. Salah Espresso. itu. Sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi Nggak bikin ilusi optik. Mata gue pusing nih gara-gara lampu. Oke, kita kali ini di channel yang free iklan ini. Yoi. Anda nonton ini tidak mungkin ini Skip apa? ya? Bukan skip juga, nggak mungkin tiba-tiba ngeklik Kredivo karena Iya, Nana nggak ada. Nanti kita. karena aman. Oke, kali ini kita mau bikin sedikit prediksi lah ya. Oke. Versi kita nih. Baik lagi ini sifatnya sangat subjektif sekali. Betul? Iya, sangat subjektif. Iya. Boleh tidak setuju Betul. dan boleh punya opini lain bebas. Karena kita Asal jangan marah-marah. hanya penggemar aja, Iya. bukan pakar. Betul. Kali ini mau sedikit prediksi tentang musim 2020-2021. Dari mulai apa dulu nih, Mas? Saing Scudetto lah. Pesaing Scudetto. Boleh. Udah itu. Dari siapa dulu deh? Lu dulu deh, Mas. Ya masih sama sih, gue bilang masih Juve Inter lah. Juve Inter. Pesaing Scudetto ya. Maksudnya masih dua tim itulah yang masih berpeluang gitu. Enggak lah. Juve Inter. Lalu? 3. Apa tuh? Atalanta jangan dilupakan, men. Oke, boleh. Karena bintangnya nggak hilang Atalanta tuh. Hmm. Gosens masih ada, Hateboer ada, Deron, Papu. Ilicic balik lagi. Oh iya. Hah? Rian. Belum lagi Malinovskyi makin bagus, terus belum lagi yang dibeli lainnya buat memperdalam skuad gitu loh. Bakal berbicara banyak nih, jadi pesaing Scudetto juga. Juve Inter gue setuju, tapi Atalanta satu lagi. 3 itu. 3 ya? Di UCL pun juga gue berani kok Atalanta. Kemarin aja 8 besar kan. Bisa lah ini semifinal. Gue kayaknya ini deh. Kalau tahu musim ini ya, Inter, Milan, Napoli gue. Inter, Milan sama Napoli. Lah Juve enggak nih? Enggak. Wah. Ini baru nyari musuh, Bro. Karena bosan aja. Tapi bukan dari bosan harusnya. Memang karena mungkin nggak ada jaminan Pirlo apa gimana? Satu, dia nggak beli siapa-siapa, maksudnya paling McKennie. upgrade-nya paling Kulusevski, McKennie gue bilang sih bukan upgrade ya, cuma nambal yang Matuidi doang maksudnya, pengganti Matuidi. Dan itu pun nggak tahu kan dia proses adaptasinya di Serie A kayak gimana. Pellegrini? Lu ke Pellegrini kan emang udah ya belum, Tapi kan dia belum sempat main waktu yang pertama belum itu. sampai Belum level. Malah menurut gue ya salah satu fullback yang udah masuk ke level yang cukup bagus Spinazzola sih. Spinazzola ya. Dibanding Spinazzola kayaknya Pellegrini bagusan Spinazzola ya kalau menurut gua. Jadi lu Inter, Milan, Napoli. Iya, Napoli kasihan lah dia udah lumayan Napoli enggak lah. Gue lebih better kalau itu Lazio. Oh iya Lazio. Ada Lazio. Tapi Lazio kan main di UCL nih. Ah. Konsentrasinya kayaknya lebih kebagi. Kayak, Cuman Lazio nggak sebanyak Atalanta loh transfernya. iya dia kan seperti biasa. Tapi kalau gue lihat ke masalah kesiapan lebih siap Atalanta nih. Untuk iya, kedua Atalanta. kompetisi ya, kedua kompetisi besarnya. Atalanta 4 besar masih lah. Ya makanya gue pede Atalanta bisa bersaing untuk Scudetto. Ya ada seorang Zlatan nih, AC Milan harusnya bersaing Scudetto dong. Oh iya, kalau itu memang Pak Milan pasti ada di 4 besar gue yakin. Wis. Gue nggak muluk-muluk mau Milan langsung juara atau bersaing Scudetto 4 besar. Tapi itu gue yakin, wajib. Scudetto lah. Wih. Salamakers. Ya gue kalau setuju. Salamakers top skor. Gue kalau Milan Scudetto ya seneng parah gitu loh. Cuma kalau ngomongin prediksi berdasarkan apa yang terjadi dari musim kemarin, kalau kita lihat prediksi sesuai data lah ibaratnya. Kalau gue emang pengen persaingannya lebih ini lagi sih. Maksudnya klub tradisional. Naik lagi. Ayolah. Iya. Karena ada beberapa keunggulan Milan pasca pandemi ini ya khususnya. Ya performanya naik udah jelas. Terus kolektivitas permainannya udah bagus. Betul. Dan lumayan apa ya? Kalau yang gue lihat termasuk Napoli juga kayaknya fitnessnya udah beda banget. Karena beberapa pemain tuh dari badan gue lihat ya, kayak contoh Fabian Ruiz. Terus yang musim lalu masih kurus-kurus lah, sekarang udah bagus-bagus. Berarti dia mau niru Bayern Munchen. Bisa kayak Bayern Munchen. Tapi itu baik lagi nih. Iya, cuman ya kalau ngomongin buat Scudetto yang 2 teratas lah ibaratnya yang 2 bersaingnya memang feeling gue justru Inter Atalanta.
Bisa. Tapi untuk kalau ngomongin 3 besar ya Juve tetap ada dalam ikut balapan lah bertiga itu. Cuman paling seru nih Inter sama Atalanta kayaknya. Milan di 4 besar oke. Oke deh. Lazio Itu tadi udah masuk tuh berarti zona UCL ya. Ya zona UCL ya itu keempat tim itu kalau menurut gua ada Juve, Inter, Atalanta, Milan. Ya. Apa? Gue juga tambahannya selain kalau gue kan tadi Juve Inter pesaing Scudetto. Nah zona UCL-nya tambah Atalanta Milan sih. Gue ngerasa. Gue sih ngerasa pede Milan bisa 4 besar lah. Bisa yakin gua. Harus itu wajib Maksudnya, Mas. Tapi mau wajib kalau Wajib itu. masih enggak juga gue nggak tahu lagi apa yang Nggak tahu salah gitu. gimana, Karena bingung. Milan udah ngelakuin semua hal yang bener kalau menurut gue. Udah mulai jalannya udah. Untuk untuk bisa jadi klub top 4 itu udah jalannya udah bener gitu. Tapi kalau ya misalnya gagal juga ya berarti ya eksekusi di lapangannya emang ada yang salah gitu. Tapi kalau ngelihat ya tadi yang Ihsan bilang kayak sejak pandemi itu udah mainnya tuh udah kebentuk, udah nyetel gitu. Ini sih bakalan kebawa terus ke Serie A, cuman waspadanya kalau pemain-pemain kuncinya itu cedera atau tahu-tahu flop kayak gitu aja paling sih. Ya, the winning timnya nih harus dipertahanin kalau menurut gua Milan. Makers Cup ini ya nanti top scorer. Top asisnya Calabria. Zona UEL Roma Lazio kayaknya. Roma, Lazio, Napoli. Mungkin yang bikin kejutan kayaknya di musim ini ya, yang gue lihat dari bursa transfernya harusnya sih Cagliari salah satunya. Sassuolo sih kalau menurut gua. Sassuolo kan dari kemarin emang bikin Enggak, kejutan maksudnya mulu. musim depan ini dia bisa ganggu juga nih yang top Bisa. 5-nya. Karena salah satu tim yang bermain atraktif ya. Atraktif mainnya. Ya dan pemainnya juga nggak pada Cabut. Pemain kuncinya nggak ada yang cabut. Pelatihnya masih sama gitu. Harusnya sih Filosofinya masih Fiorentina sama. sih. Fiorentina harusnya ya, Fiorentina dari gua juga- materi pemain ya. masuk lah. emang. Materi pemain iya gitu loh. Cuman ya itu dia, gue nggak ngelihat Fiorentina tuh mainnya greget gitu loh dari musim kemarin. Maksudnya dia punya materi pemain yang bagus tapi filosofi di lapangan itu kayak belum ketemu gitu loh. Belum ada pakem. Asal Frank Ribery jangan cedera lagi aja, tapi susah kayaknya. Susah ya ada Tuir juga. Nah, sama kalau mereka nggak ngelepas si Milankovic sama Chiesa. Chiesa ya. Kalau itu dilepas ya mungkin Itu beda lagi ceritanya. hampir setengah kekuatannya tuh hilang kalau Milankovic sama Chiesa. Kalau salah satu dari dua pemain itu ke Milan, Oh nggak apa-apa. Hancurin aja Fiorentina. Ke Milan. waduh. Ya masa nggak boleh. Iya. Kan pemain bagus. Dan kayaknya sih salah satu dari 3 tim promosi ya, ada yang bikin kejutan lagi nih. Si siapa aja sih? Spezia, Crotone sama Benevento. Gue sih berharapnya Spezia gue. Gue pengen jadi fans Spezia musim ini. Gue sih nggak ngelihat tiga-tiganya akan jadi kejutan. Kalau menurut gue ya, walaupun memang ada sosok Filippo Inzaghi di situ yang memang udah pernah ngerasain Serie A sebelumnya. Iya. Tapi menurut gue Meskipun beda dipecat. aja. Meskipun dipecat, ya dengan materi yang waktu itu mungkin lebih bagus dibanding Benevento yang sekarang. Waktu dia pegang Milan lebih bagus skuadnya Milan waktu itulah ibaratnya dibanding sekarang Benevento. Cuman menurut gue nggak ada kejutan banget lah, dia bertahan di papan bawah, bersaing di papan bawah. Menurut gue ya. Gue juga ngelihatnya dari 3 tim promosi nggak ada yang bakal kayak Hellas Verona musim lalu sih. Spezia mas. Ya, maksudnya kalau kita bandingin kayak Leeds United di IPL tuh kejutan tuh Giornata pertama apalagi bisa bobolin 3 gol ke juara bertahan gitu loh. Karena pelatihnya master. Nah ini makanya yang 3 bawah di Serie A ini gue nggak ngelihat ada satu elemen yang bisa bikin kejutan lah. Kalau Leeds itu ada Bielsa gitu loh ibaratnya ya, orang tahu sosok dia pelatih hebat. Ini saatnya Spezia membuat kejutan. Kenapa Spezia? Kenapa? Enak aja Spezia, Enak nyebutnya gitu. enak nyebutnya. Terus lu fans apaan? Spezia yoi. Nggak ada nih gitu. Keren. Mending kalau ada yang ngomong nggak ada fans Indonesia, apaan tuh? Pasti ada yang nanya Spezia apa? Nah kan itu kan karena dia belum ketahuan nih. Betul. Kayak dulu lah, misalnya Sassuolo baru muncul, orang belum pada tahu kan. Iya. Tahu-tahu dia. Terus kayaknya manajemennya yang gue lihat sih ada lumayan inilah, dia mulai bikin akun bahasa Inggris. Terus rekrutannya pun bukan nama-nama yang asing juga gitu, yang udah punya pengalaman di liga-liga lain. Dan dia memang gak kesorot gitu. Kadang-kadang yang kayak gini-gini tuh siapa nih tahu? Wah. Syaratnya kalau tim-tim kecil kayak gitu mau dilihat itu harus ngalahin tim gede satu kali aja. Kayak Iya. Verona pernah ngalahin Juve. Atau kayak dulu Sassuolo pernah ngalahin Milan Iya. dulu. Dulu ya waktu itu pernah ngalahin tim satu sekali aja, tapi itu memorinya akan
keinget terus. Nah itu mungkin yang bisa bikin dia jadi makin lama makin naik, Tapi makin naik. butuh Jadi ada pemain fansnya, ini. jadi lu jadi serius gitu fans Spezia. Iya, Spezia tetap Indo butuh siap. ini sih menurut gua. Daftar Spezia Indo. Butuh paling nggak ada satu pemain yang jadi kayak calon bintang kayak dulu Sassuolo tuh ada Berardi, Berardi. kan itu wah emang potensinya gede banget gitu. Atau kalau Verona itu kan kayak ada 3 backnya itu kan bagus, Dan nggak dilepas gitu loh. Iya sama Amrabat gitu kan. Nah gua terus terang gue sih gua nggak ngelihat itu elemen-elemen itu di tim promosi yang sekarang. Tapi ya kita lihat aja nanti, nggak tahu lah ya. Justru itu kayaknya ya mereka akan berjuang di zona degradasi juga. Iya. Crotone, Spezia. Ya mungkin di antara kalau disuruh pilih 3 tim itu yang paling mending kayaknya Benevento yang bakalan masih selamat Ya, lah. Persiapannya lah yang paling Yang persiapannya matang, belanjanya ada banyak, udah beli siapa dia tuh? belanjanya Kamil siapa? Kamil Glik. Kamil Glik ya? Nah, itu satu. Itu yang ada namanya lah yang gue tahu itu ibarat. Yang lainnya nggak tahu sih. Semuanya ada namanya cuman gak terkenal. Iya. Kalau gak ada namanya Maksudnya istilah anjir gitu ya dibahas. Ya gitu. ya itu versi kita lah ya. Versi kita. Tim-tim kejutan. Strikernya Kevin Agudelo loh, striker Si Benevento. Spezia. Oh Spezia. Agudelo Indonesia. Kan dulu ada tuh akun-akun pemain tapi Indonesia. Agudelo Tapi Indonesia. kalau di luar tim promosi ini yang jadi tim kejutan siapa? Yang jadi di luar tim yang promosi ya. Maksudnya tim-tim Oh yang iya ada sama ini sekarang. nih. Pemain Atalanta, wonder kita Atalanta Spezia juga. Siapa? Jagoan gua Roberto Piccoli. Oh itu Ini bakalan jaminan. Bakalan bikin gol ke gawang tim-tim gede nih. Tapi belum tentu menang. Hah? Ya pokoknya bikin gol aja. Ya akhirannya paling sementok-mentoknya Spezia mengorbitkan pemain-pemain bagus tapi bukan menjadi tim yang bagus, ngerti gak? ya Kayak Brescia ada Tonali gitu loh. Akhirannya cabut. Spezia mungkin nanti ada satu sosok siapa gitu. Ya gak sih? Pescara dulu ada Verratti, nggak pernah ngerasain Serie A, tapi toto dibeli PSG. Jadi nggak ada nih tim selain seri tim Kejutan. promosi. Ah. Kayaknya sih persaingan di Cagliari. di tengah masih Torino sih harus lebih naik lagi. Jangan kayak kemarin lah, musim kemarin rada kusut. Mesti musim ini harus, apalagi dengan ya pelatih baru. Terus yang kayak tadi dibahas di video sebelumnya, transfernya si Gianpaolo itu di approve semua lah ibaratnya. Kalau nggak jadi pesaing di papan tengah sih nggak tahu lagi deh. apalagi kalau dia berhasil datengin Torreira itu mantep tuh Torino tuh. Torreiranya Arsenal. Iya. Oh, rumornya ke Torino ya? Kan si itu minta kan tuh. Iya. Minta itu, mulu Gianpaolo, minta dia iya. mulu kan dari dulu. itu bekas anak buahnya Gianpaolo juga. Itu mungkin karena waktu itu kepengenan dia juga kali. Iya, Ada isunya ke Milan kan? Ya waktu dia masih di Milan emang kepengennya si Lucas Torreira itu sama Dennis Praet dulu. Padahal kalau ngomongin work rate sih oke sih Torreira tuh. Secara Iya. work rate ya. Ya, bagus lah. Bagus. Model-model Gattuso tuh. Kayak drone. Iya, Marlon. Nah, ini nih top scorer. Wah, ini sulit. Jagoan. Gue nggak ngeliat Immobile lagi. Kayaknya jadi top score. Kenapa tuh? Kalau gue kayaknya masih ya udah lu dulu. Kenapa Immobile? Enggak, jadi top karena scorer lagi? gue lihat Lazio transfernya nggak begitu mencolok. Terus setelah restart pandemi, tahu kan kayak gimana performanya turun gitu loh. Gue nggak jamin lagi Lazio atau Immobile ya. Maksudnya Immobile itu bisa jadi cetak gol banyak sih. Tetap cetak gol maksudnya belasan iya. Cuman untuk jadi top score kalau menurut gue enggak. 31 gol kemarin tuh enggak. Enggak lah. 30-an gol lah, gue lupa 30. Yang bakalan 35 ya. yang mencolok itu tetap Lukaku menurut gue satu. Ya. Lukaku, Ronaldo nggak usah ditanya lah ya langganan. ibaratnya. Cristiano Ronaldo, terus ya paling di bawahnya itu ya siapa ya? Ibra, Caputo, atau Papu lagi. Papu kayaknya enggak. Papu asis sorry. Enggak lah paling ya Dufan. itulah Dufan Zapata. Menurut gue Immobile ya ada cuman nggak di atas banget. Tandain nih Lazio. Waduh, kan prediksi. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wajar. Mas Adit cewek Ya, gue jagoannya. juga gue lebih ke Lukaku sih. Lukaku kayaknya sih peluangnya gede buat jadi top skor karena stabil mainnya gue ngeliat. Yang kontennya nggak pindah. Stabil di preseason juga udah udah kelihatan fit gitu, kelihatan udah langsung ngebut lah gitu. Dan memang menurut gue Lukaku itu punya, selain Ronaldo, lagi-lagi gue nggak akan nyoret Ronaldo juga gitu. Lukaku juga bisa bikin gol dengan banyak cara juga gitu. Pertama dia postur oke, dia bola-bola atas unggul gitu. Terus punya tendangan kencang juga, kaki kiri terutama.
Terus dia juga eksekutor penalti juga kan. Menurut gue ya peluangnya gede sih. Selain Berarti Lukaku, Ronaldo. satu lagi sih Dufan, gue juga ngeliatnya, Dufan Zapata. Tapi ada satu pemain Italia, kalau kemarin kan Caputo yang tiba-tiba bisa bersinar gitu. Gue ngelihatnya kalau musim ini mungkin Federico Bonazzoli. Sampdoria. Itu musim kemarin pas habis pandemi dia tuh gue lupa bikin berapa gol, tapi sempet adalah streak kayak dia bikin 3 gol beruntun, sama gol-golnya juga gol-gol keren semua, gol berkelas gitu, gol salto lah. Pokoknya finishingnya bagus gitu. Gue ngeliat ini pemain cukup punya potensi sih. Ada satu nama lagi, tapi ini harapan gue aja sih. Siapa? Bisa nyodok asis atau gol lah. Miranchuk. Oh, Atalanta ya. Yoi. Alexei Miranchuk. Berharap dia buat satu kontribusi yang besar buat Atalanta kayaknya ya. Karena gue ngeliat transfer Atalanta nih nyaris beberapa musim terakhir ini nggak ada pemain yang gagal gitu. Karena Gasperini kan. Yoi. Dan dia selalu dilibatin dalam transfer maksudnya. Iya. Jadi ini kan Miranchuk yang mungkin memang maunya Gasperini juga. Jadi gue lihat kayaknya bakalan dimaksimalin banget. Dan ya kita lihat Malinowski aja lah udah. Nggak begitu muda, nggak begitu tua, masih 26 Malinowski, cuman ya oke gitu loh. Kalau gue Lukaku masuk. Lukaku. Immobile kayaknya mas. Kalau gue Immobile itu tergantung dari performa ininya nih. Lazio-nya kan? Bukan Lazio-nya. Alberto sama nanti nih tandemnya dia Vedat Muriqi. Kalau ya kan Korea kan. Iya. Maksudnya misal Korea pengganti cedera gitu, pasti kan Muriqi kan yang main. Atau mungkin Muriqinya malah ganti si Immobile gitu kan bisa jadi ya. Tapi Lazio itu tergantung beberapa penunjang si Immobile juga. Kalau misalnya Junkovic, Savic, terus Luis Alberto sama nanti rekrutan barunya mainnya tetap oke, gue bilang sih masih bisa lah. Berarti menurut lu Immobile bukan striker yang bisa nyari ruang buat dirinya sendiri. Harus ada yang bantu lah, harus ada yang support gitu. Ya memang semua striker kan harusnya kayak gitu. Enggak, maksudnya kayak striker sekelas Ronaldo tuh bisa nyari ruang sendiri gitu loh. Ibra bisa gitu. Ya Immobile bisa, cuman kalau dia sendiri ya mungkin 20 gol doang gitu. Enggak gawat gitu lah. Enggak segawat musim lalu. Kemarin kan gawatnya kan karena Albertonya Gokil, sadis. iya. Udah gitu dia eksekutor penalti juga kan. Iya Immobile. Kan banyak penaltinya. Lumayan banyak. Tapi enggak sampai setengahnya kayaknya. Enggak. Ya kan? Berarti Lukaku, Immobile gue masih kayaknya. Terus striker gaek umur 39 tahun mungkin 20 gol bisa mas. Dia kontraknya apa ya? Setahun kan ya? Setahun. Enggak 6 bulan kan? Enggak, setahun dia. Dia kan ngejamin kalau gua datang dari awal tuh Milan Scudetto. Kalau Hendro nonton terus nih, Menang, yakin gua. Ibra top score. Top skor 40 gol. Kalau kata Bung Ray ini jenius nih, bukan killer lagi. Kalau Hendro nonton. Gimana dengan striker nasional Italia maksudnya kayak Belotti. Itu bakal Belotti gimana di bawah Giampaolo kayaknya bisa sih 20 gol. Gua nggak bisa, nggak tahu gua. Gua belum tahu lihat. sih. Karena dibanding Belotti kalau menurut gua dibanding Belotti, Immobile sama Belotti nih. Kalau buat bikin peluang untuk diri sendiri ya, Yang Belotti lebih Lebih bagus. Lebih bagus karena usianya lebih muda, terus speednya juga lebih bagus gitu. Iya, itu kalau secara teknik udah matang, udah lengkap nih menurut gua Belotti. Seharusnya dia salah satu pemain yang gua harapin pindah ke Milan sebenarnya. Maksudnya dia udah lengkap, tahu Itali gitu loh, dan usia juga udah matang, insting makin bagus gitu loh. Tapi kalau dipegang Giampolo gua nggak tahu, karena Giampolo aja waktu di Milan tuh belum terbukti apa-apa. Piatek aja tuh nggak gol-golin tuh dipegang dia gitu loh. Dipegangin terus kan. Iya, dipegang doang, nggak ada pemain gitu. Makanya gue nggak tahu nih Ya Belotti. tergantung bisa kayak Quagliarella apa enggak tuh. Kan sebelumnya Quagliarella Ya, bisa jadi. Tapi kalau dari gaya mainnya mas ya, maksudnya si Belotti ini termasuk gaya striker Giampaolo sih yang gue lihat. Ya rajin gitu ya maksudnya. Iya kan? Ya bisa jadi Belottinya nggak bagus, nggak golin banyak, yang golin malah si Simone Zaza Miharza, ayo. Mungkin aja kan. Terus gimana dengan striker-striker bomber raksasa nih kayak Dzeko yang Oh iya. siapa lagi? Dzeko mainnya bareng Ronaldo ya? Iya kayak Ini enggak sulit itu. Ini siapa yang Dzeko- jadi pelayan, siapa yang jadi ini Iya, ya? Bingung. Dzeko milik sama satu lagi petanya striker-striker raksasa. Oh iya petanya di Lukaku atau lagi. sebenarnya sih petanya kayaknya di Napoli cuman buat Pelapis ya? Pelapis sih. Karena lini depannya Napoli tuh udah. udah banyak banget. Iya.
Kita Ya. juga nggak ngebicarain ini Mertens nih. Mertens juga sebenarnya masih bisa. Sama Mertens ini sebenarnya. Lasanya. Kevin Lasanya. Kevin Lasanya. Ya tapi Lasanya paling belasan adalah gol. Tapi Bisa kalau lah. top score sih enggak. Cuman ini nih kalau striker debutan gimana? Osimhen. Osimhen, aduh itu. Osimhen kayaknya jago tuh. Kayaknya ya. Gue cuman rada bingung sih kalau dari Liga Prancis ya gitu. Maksudnya kalau dari Liga. Ya maksudnya secara Kualitas liga lebih- kualitas liga masih Italia kan lebih baik itu, maksudnya kompetitif ya, untuk kompetitifnya tuh Italia lebih kompetitif dibanding di Liga Prancis kalau menurut gue gitu. Jadi nggak tahu lah gue nih gimana Osimhen kira-kira bakal cocok apalagi dengan Italia yang mainnya taktis banget gitu loh. Tapi kalau dilihat dari kemarin gue nonton preseasonnya Napoli tuh kemarin, Osimhen bagus, udah maksudnya ya. cepat adaptasi gitu. Mungkin bisa lah buat pengganti, kalau misalnya dia jadi pengganti milik ya. Gue rasa sih itu orang yang cukup tepat karena dia speednya bagus. Ya harapannya kayak Rafael Leao-nya di Milan maksudnya. Iya. Dari Prancis juga kan itu. Oh iya. Dari Liga Prancis ya. Tapi dia Portugal ya. Ya nationality aja lah itu, Eropa lah. Tapi kita nggak tahu lah ya. Kadang-kadang tuh Liga Italia emang susah ditebak, dan penyerang-penyerang yang tadi gue bilang senior macam Ibra, terus Cristiano gitu. Itu tuh masih potensial banget sih jadi top scorer. Bisa. Karena dari gaya liganya gitu loh. Gue nggak mencoret mereka berdua untuk jadi top scorer memang. Kalau Zeko gue malah ragu sih. Maksudnya kayaknya dia bakal Susah. jadi ngelayanin Ronaldo. Jadi kayak kayaknya. Benzema. Iya bisa jadi. Kayaknya harus jadi main starnya itu harus Ronaldo gitu loh. Tetap. Maksudnya Ronaldo dimanapun dia berada dia harus jadi bintang kayaknya ya. Kalau yang gue lihat ya iyalah, gaji segede gitu lu buat jadi seorang sekedar dalam tanda kutip pelayan gitu kayaknya nggak ini banget. Gitu. Dan kita juga nyoret Dybala nih atau enggak? Dybala karena itu dia gue nggak tahu nih Pirlo Bakalan mainin dia. rutin Iya. atau enggak. Soalnya ada si Kulusevski itu juga. Apalagi kalau Pirlo mainnya yang kayak tadi yang kemarin Mas Adit bilang ya pakai 3-5-2 ya, 3 back lah gitu. Ya itu masih ada Cuadrado juga di kanan. Nggak tahu nih gue siapa pilihan tepatnya gitu. Tapi sayang aja sih kalau menurut gue Dybala tuh nggak dimainin, mendingan Kulusevski yang jadi pelapis. Nah, kalau tim yang degradasi ya. Ya, Crotone Spezia, maaf ya. Teman-teman saya Spezia Indo udah mulai berkumpul. Spezia Indo harus bersatu. Ya, itu aja paling dah. Benevento aman. Benevento aman, justru Genoa yang gue rada takut. Ya. Musim kemarin yang rada-rada ini loh. Mana Mas Adit? Iya, gua Genoa juga- tuh ini ya Iya, Genoa. Maran yang Oh, baru. Rolando Maran ya pelatihnya ya. Iya yang dulu Cagliari. Tapi ya itu balik lagi sih, Genoa itu gue ngeliat ya udah kayak timnya yang kayak disusunnya itu kayak niat nggak niat gitu. Gue ngeliatnya si Preziosi-nya. Beli pemainnya juga ya nggak gede investasinya gitu. Terus pemain-pemain kuncinya juga banyak yang dijual. Nah kemarin dia nggak bisa mempertahankan si Christian Romero kan. Dan Pinamonti juga walaupun itu emang gara-gara ada klausul buyback gitu yang dipakai sama Inter gitu. Ya gue ngerasa sih Genoa emang, kecuali kalau dia bisa ngedatengin Kandreva gitu. Ya Kandreva. Terus Tony Kendrew. Kalau bahasa Inggrisnya. Terus kalau kalau menurut lu siapa kira-kira yang ini iseng aja yang kira-kira bakal jadi pemain yang overrated? Overrated kayaknya susah deh. Ya kan dari transfer kelihatan itu kayaknya nih digembor-gembor misalkan. Kalau gue ngeliatnya Osimhen sih. Osimhen sama gue juga baru ngomong itu. Enggak gua kayaknya. Gattuso bisa lah. Ayo Pak Gattuso. Pak Gattuso. Mister. Oh iya Mister deh. Lu berani ketemu Gattuso manggil sok-sok. Berani kan lu? Gat-gat gitu ya. Gak berani lu. Enggak lah. Itu mah om gitu. Oh menak. Suasananya nggak pantas dipanggil nama Ya, kalau dia mah kalau lebih cocok mungkin panggilnya Don, udahlah. Don Gattuso udah. Terus pemain overrated ya? Siapa ya? Nggak ada, nggak ada ini juga sih. Maksudnya nggak ada transfer yang Hakimi gimana Hakimi? Wah. Ini ada Tonali, ada Brahim Diaz, Nah, ada kan kalau yang mahal itu kan Hakimi sama Osimhen iyalah mahal. Hakimi juga 40 mahal lah. Gitu. Osimhen gue sih menurut gue. Belum ada pembelian gede lagi sih ya. Belum ada kayaknya, nggak di semua liga juga nggak Nggak rata ada. kan. Susah Nggak ada lagi. serem banget. Lagi pada ini keuangannya. Siapa ya Fred?
Bayangan aja gitu, bayangan. Dari transfer lah, nggak usah harus tim gede. Gue nggak tahu dah, bingung. Bingung ya? Bingung. Gue Osimhen tuh. Kalau yang itu sebaliknya dari overrated, Underratednya? justru yang bakalan misalnya murah nih, tapi bakalan bagus nih pemain. Piccoli, Spezia. Kalau gue yang bek kanannya Atalanta itu. Piccini, Ya buat jadi pelapis tapi kayaknya bakalan oke gitu. pelapisnya Hateboer. Hateboer ya. Iya. Lagi pula kan Kastanya udah cabut. Kastanya cabut langsung ngegolin lagi kemarin. Oh, Atau lagi-lagi ini. Bonaventura bisa tuh. Atau lagi-lagi ini Brian Cristante. Locatelli. Apaan underrated? Ya pokoknya maksudnya kan bakalan lebih bagus yang lagi lebih bersinar gitu. lagi gitu. Bakal lebih bersinar lagi. Oh, yang bakal. Iya, Locatelli kayaknya Bersinar berkembang lagi. sih. Locatelli tuh. Lu nyesel dah tuh Milan. Bagus banget itu. Atau kalau pemain yang bakalan berkembang lagi, gue ngeliatnya Kulusevski sih. Bakalan makin. Gue nggak tahu dah kalau di Juve beneran. Ya karena sistemnya itu. Karena sistem dan juga karena banyak bintang besar lah apalagi di bagian final third Juve itu. Ya, tapi Makanya sayang itu banget sih. tergantung kepercayaannya Cristiano Ronaldo Iya. ke si pemain. Oh bukan itu. Pirlo. Ya Pirlo pasti, tapi kan Pirlo nggak pernah kelihatan. Iya. Maksudnya dia jagoan Flat siapa? kayaknya. Cuman diem-diem aja dia. Kayaknya bakalan lebih banyak suara gitu. Kayak misalnya di Milan ada Zlatan. Ibra. Cristiano kayaknya lebih banyak bersuara dibanding Pirlo ya. Lebih vokal. Kan, kan kita nih bisa dengerin suara-suara pemain sama pelatih nih. Iya. Kalau nggak ada penonton Iya, nih. bacot-bacot Iya, ya. bacot-bacotnya nih. Iya, Ibra sih yang paling bawel gue lihat. Pelatih yang bawel bukan Pirlo, bukan Pioli, Gattuso. Conte. Gattuso Conte. Gattuso sama Conte ya. Iya, pastilah itu. Tuh minum apa? Fisherman mulu itu kali ya. Tenggorokan pada sakit itu. Oke deh. Oke, cukup kali ya? Cukup lah. Kalau underrated sih kayaknya tengah musim aja kita reviewnya sama overrated. Tapi yang bakalan ini lebih bagus berkembang Locatelli. Nggak pindah kan dia soalnya. Iya. Kayaknya belum. Kalau pemain muda Itali, Locatelli termasuk. Terus gue lihat sih kayaknya Barella terus berkembang. Barella, Di iya. Inter sama Conte terus berkembang. Zaniolo cedera lagi sih. Iya, sayangnya Zaniolo. Zaniolo susah. Melegoni. Hah? Melegoni. Kalau di Roma kayaknya yang bakalan lebih berkembang sih Mancini sih, Gianluca Mancini. Yang utama sini ya. Mas Adit siapa? Gue sih pengennya Tonali sih yang jelas. Pastilah. Iyalah. Iyalah Tonali mah harusnya. Walaupun gue belum terlalu yakin di musim pertamanya gitu. Bakal rutin ya? Bakalan perannya gede gitu. Krusial. Karena kan sekarang kalau di Milan tuh Benacer dan Kessie itu double pivot udah keren banget lah gitu. Ya tapi ya mudah-mudahan aja Tonali sih bisa belajar lah, bisa beradaptasi terus paling nggak musim keduanya tuh ntar bisa lebih bagus gitu. Oke deh, cukup sampai di sini aja kali. Cukup ya? lah. Oke. Itu prediksi kita bisa berubah dan mungkin sifatnya masih ngawang-ngawang karena Udah belum gitu subjektif. transfer juga belum ditutup. Belum selesai. Heeh. Kita bikin di tanggal berapa ini? Sudah saudara. 19. 19 ya. Agustus. Wih, September. Oh iya September, astagfirullahaladzim. Transfer ditutup masih tanggal 5 5 Oktober. Ya, masih lama, masih kayak 2 atau 3 minggu lagi. Prediksi Masih, kita bisa berubah kalau ada transfer yang tiba-tiba mengejutkan. ya, mungkin bisa berubah peta kekuatannya gitu. Masih terbuka untuk yang daftar Spezia Indo. Oke, thank you. Ciao.